I'm one of a handful of economists who contributed to the body of academic scholarship known as MMT, or Modern Monetary Theory. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu MMT, Modern Monetary Theory. Sebuah gagasan ekonomi modern yang masih menjadi perdebatan oleh para ahli ekonomi. Sebuah teori yang dianggap dapat membawa dunia pada sistem perekonomian yang lebih baik. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah sistem perekonomian yang dunia terapkan sudah baik, atau masih ada sistem perekonomian yang lebih baik untuk diterapkan di masa sekarang ini? Saat di podcast Om Deddy, Bu Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa utang negara itu harus, bahkan negara dengan perekonomian paling besar seperti AS dan Jepang pun berhutang. Namun saat ditanya, bagaimana jika negara sudah tidak bisa bayar utang, Bu Sri menjawab, ya printing money. Printing money adalah basis dari teori MMT. Di Indonesia ini belum banyak pembahasan tentang MMT ini. Walaupun sudah ada beberapa tokoh seperti Mardigu Wowik yang sering mengedukasi tentang MMT melalui sosial media. Namun masih perlu penjelasan lebih mendalam untuk memahami cara kerja MMT ini. Di video kali ini kita akan belajar bersama dasar dari apa itu Modern Monetary Theory sebenarnya. Sebelum itu mari kita intro dulu. Sebelum mulai pembahasan, perlu diingat dan saya tekankan bahwa MMT itu bukanlah musuh teori yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Karena menurut salah seorang tokoh MMT yang terkenal yaitu Michael Hudson, mengatakan jika MMT dikembangkan untuk menjelaskan logika moneter dalam menjalankan defisit anggaran untuk mendukung permintaan agregat. Logika ini dipopulerkan pada tahun 1930-an oleh Keynes, berdasarkan gagasannya tentang aliran melingkar antara pemberi kerja dan penerima upah. Pengeluaran defisit dipandang sebagai penyediaan lapangan kerja publik dan karenanya pengeluaran konsumen untuk menyerap produksi yang cukup untuk memungkinkan ekonomi terus berproduksi dengan keuntungan. Mungkin bagi yang belum tahu apa itu defisit anggaran adalah saat penerimaan pemerintah seperti dari pajak lebih kecil dibandingkan pengeluaran pemerintah. Lawan dari defisit anggaran adalah surplus anggaran. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mempertahankan atau memulihkan pekerjaan yang cukup. Sederhananya, MMT adalah pengembangan dari teori Keynesian yang sudah dari dulu ada dan MMT bertujuan menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian. Sebelum membahas lebih dalam ada baiknya kita mengenal siapa pencetus teori MMT ini. Di dunia saat ini ada 4 tokoh paling berpengaruh dalam teori ekonomi modern MMT ini. Yang pertama ada Larry Randall Wray, merupakan profesor ekonomi di Bard dan cendekiawan senior di Levy Economics Institute. Randall Wray adalah pencetus utama teori MMT dan mengembangkan konsep ini pertama kali. Namun, Randall tidak banyak bersuara terkait MMT ke publik dan hanya mengajarkan teori ini di kelas atau kampus tempatnya mengajar. Meski begitu, Randall berhasil mengedukasi banyak orang dan murid-muridnya banyak mempopulerkan MMT setelahnya. Yang kedua ada Stephanie Kelton. Stephanie adalah seorang profesor di Universitas Stony Brook dan anggota senior di Pusat Schwartz untuk analisis kebijakan ekonomi di Sekolah Baru untuk Penelitian Sosial. Stephanie sudah sering diundang ke berbagai media seperti CNBC, CNN, Bloomberg, Financial Times, dan banyak lagi. Sebagai orang yang paling bersuara tentang MMT ke publik, Stephanie Kelton seringkali mendapat banyak kritik hingga cibiran dari publik akibat opininya tentang cetak uang tidak menimbulkan inflasi jika dilakukan dengan benar. Meski begitu, Randall Wray menganggap Stephanie Kelton adalah profesor yang paling tepat memperkenalkan MMT ke publik berkat kemampuan komunikasinya yang baik. Perlu diketahui, Stephanie juga menjabat sebagai penasihat kampanye calon Presiden Bernie Sanders tahun 2016 lalu. Yang ketiga ada Warren Mosler. Dia adalah seorang ekonom Amerika, manajer hedge fund, politisi, dan pengusaha. Dia adalah salah satu pendiri Center for Full Employment and Price Stability di University of Missouri, Kansas City. Mosler juga merupakan guru dari Stephanie Kelton. Dia tidak hanya mengajar mahasiswanya tentang MMT,
namun juga mendanai riset penelitian terkait MMT hampir senilai $3 juta. Yang keempat ada Michael Hudson. Michael, terkenal sebagai guru dari para ekonom dan politisi di China, sekaligus menjadi konsultan bagi penerapan MMT di negara tersebut. Michael juga menjadi guru besar dari Missouri University dan juga guru yang mengajarkan MMT di Peking University, termasuk guru Xi Jinping, presiden seumur hidup China saat ini. Berkat bantuan Michael Hudson, China berhasil membangun perekonomian dengan sangat pesat dengan cara cetak yuan untuk membangun bisnis-bisnis sektor produktif dan menggencarkan ekspor produk China ke seluruh negara di dunia. Dalam blog pribadinya, Michael Hudson juga sering membahas perihal ekonomi China dari sudut pandang MMT. Bagi teman-teman yang ingin membaca lebih banyak tentang artikel Michael Hudson dapat berkunjung ke michaelhudson.com. Setelah mengenal mereka semua, mari kita lanjutkan pembahasan kali ini. Teori moneter modern atau teori uang modern adalah teori makroekonomi heterodoks yang menggambarkan mata uang sebagai monopoli publik dan pengangguran sebagai bukti bahwa monopoli mata uang terlalu membatasi pasokan aset keuangan yang diperlukan untuk membayar pajak dan memenuhi keinginan menabung. MMT adalah teori ekonomi makro yang berbasis cetak uang, printing money. Baik itu untuk membayar utang dalam negeri, maupun proyek produktif dalam negeri. Di sini bank sentral suatu negara menjadi tidak independen karena di bawah otoritas pemerintah atau dinasionalisasikan. Jika kalian sampai saat ini masih berpikir Bank Indonesia adalah milik pemerintah, kalian salah, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dijelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan bank sentral yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain. Bank sentral di negara lain mayoritas juga terpisah dari pemerintah negara itu. Sekali lagi ditekankan, jika teori MMT dikembangkan untuk menjelaskan logika dari melakukan defisit anggaran pemerintah, untuk meningkatkan permintaan di sektor konsumsi dan investasi ekonomi, sehingga dapat mempertahankan kesempatan kerja penuh. Agar teman-teman paham, secara umum, negara dapat melakukan defisit anggaran jika mendapat pendanaan dengan cara 1. Cetak uang, 2. Pinjaman sektor privat, 3. Keuntungan pajak. Itulah kenapa MMT memperbolehkan defisit anggaran dengan cara printing money, yang kemudian setelahnya dikendalikan dengan cara menaikkan tarif pajak. Kasus defisit anggaran pernah dilakukan di AS, yaitu saat masa Presiden Obama. Setelah krisis 2008 defisit anggaran dilakukan untuk bailout bank, kemudian di era Trump dilakukan pemotongan pajak dan bailout keuangan akibat coronavirus. Namun, sampai saat ini belum mendorong uang ke ekonomi, seperti untuk membiayai investasi langsung atau FDI, membuka lapangan kerja, kenaikan gaji, dan peningkatan standar hidup. Sebaliknya, penciptaan uang pemerintah dan pelonggaran kuantitatif telah diarahkan ke sektor keuangan, asuransi, dan real estate. Hasilnya adalah parodi MMT, dan bukan tujuan asli dari MMT. Teori MMT yang secara resmi dikembangkan pada 1990-an ini mengambil dasar, yaitu dari teori keuangan fungsional Aba Lerner, dan dari penelitian lain yang berusaha untuk mengintegrasikan sektor keuangan ke dalam sistem ekonomi secara keseluruhan, dengan cara yang lebih realistis dan fungsional. Teori keuangan fungsional menyatakan bahwa fokus alokasi keuangan harus pada pemeliharaan lapangan kerja penuh dengan harga yang stabil dan membiarkan defisit naik, atau turun, ke tingkat manapun yang diperlukan. Intinya adalah, kutipan dari Warren Mosler, dia mengatakan bahwa, negara penghasil mata uang tidak memungut pajak untuk membelanjakan, tetapi harus membelanjakan sebelum warganya dapat membayar pajak dalam mata uang itu. Karena MMT juga post-Keynesian, maka tindakan mengadvokasi defisit anggaran pemerintah sebagai sarana untuk meningkatkan daya beli dalam perekonomian, dan untuk mencapai lapangan kerja penuh. Secara ekstrim, pendekatan ini berpendapat bahwa resesi dapat disembuhkan hanya dengan pengeluaran defisit. Namun terlepas dari pengeluaran defisit yang sangat besar oleh AS dan Eropa setelah krisis ekonomi tahun 2008. Ekonomi secara keseluruhan terus mengalami stagnasi, hanya pasar keuangan dan real estate yang meledak. Semua itu tergantung pada peran pemerintah dalam perekonomian, apakah MMT akan berdampak sebagaimana mestinya, atau justru menjadi parodi seperti yang dikatakan Michael Hudson. Penentang utama defisit anggaran MMT adalah dari ahli sektor keuangan.
yaitu ahli teori moneter Austria dan Chicago, sangat menentang MMT. Mereka menegaskan bahwa defisit anggaran pemerintah akan menjadi penyebab inflasi, seperti hyperinflasi yang terjadi di Republik Weimar Jerman pada tahun 1921. Atau seperti di Zimbabwe pada 2007 juga pernah mengalami inflasi. Hyperinflasi tersebut terjadi karena Bank Sentral Zimbabwe mencetak uang secara rutin untuk mendanai defisit anggaran negaranya. Namun kedua inflasi itu bukan semata-mata karena mencetak uang. Pada saat itu Jerman kalah Perang Dunia I pada tahun 1918. Setelah perjanjian Versailles ditandatangani pada tahun 1919, Jerman harus membayar ganti rugi akibat kerusakan perang kepada pihak sekutu sebesar 132 miliar Goldmark atau sekitar 269 dolar miliar hari ini. Pemerintah Jerman pun tidak ada strategi lain selain mencetak uang baru untuk menutupi defisit anggaran atau membayar hutang reparasi perang yang terus membengkak. Melakukan printing money secara terus-menerus tanpa kendali hanya untuk melunasi hutang menjadi pemicu inflasi ini. Sedangkan kasus inflasi di Zimbabwe terjadi karena printing money justru dimanfaatkan sebagai ladang korupsi oleh beberapa pihak. Selanjutnya logika teori MMT jika pemerintah melakukan surplus anggaran dan bukan defisit anggaran. MMT berpendapat jika pemerintah melakukan surplus anggaran, atau menetapkan anggaran berimbang dapat menyerap pendapatan dari perekonomian, sehingga akibatnya menurunkan permintaan barang dan jasa, pada akhirnya menyebabkan pengangguran. Tanpa defisit anggaran pemerintah, perekonomian akan terpaksa bergantung pada bank swasta untuk kredit yang dibutuhkan untuk tumbuh. Hal tersebut pernah terjadi di Amerika Serikat pada akhir masa pemerintahan Bill Clinton, saat di AS mengalami surplus anggaran. Tetapi dengan surplus sektor publik atau anggaran pemerintah, harus ada defisit sektor swasta yang sesuai dan identik. Jadi efek dari kebijakan itu adalah membiarkan pembiayaan utang swasta atau surplus perdagangan sebagai satu-satunya cara agar pertumbuhan ekonomi dapat memperoleh dukungan moneter yang dibutuhkan. Ini membangun klaim struktural untuk bunga dan amortisasi yang bersifat deflasi, yang pada akhirnya mengarah pada pengenaan politik deflasi utang dan penghematan ekonomi setelah krisis utang 2008. Michael Hudson mengatakan, jika pemerintah tidak memberikan daya beli yang cukup dengan menjalankan defisit anggaran guna menstimulus pertumbuhan ekonomi, maka peran penyediaan uang dan kredit harus diserahkan kepada bank dengan dikenakan suku bunga. Sehingga disimpulkan bank bersaing dengan pemerintah mengenai siapa yang akan menyediakan uang dan kredit perekonomian dan untuk tujuan apa. Singkatnya hal tersebut menyebabkan persaingan antara kredit dari bank dan pencetakan uang untuk publik. Bank ingin pemerintah menyingkir, tidak hanya dalam penciptaan uang, tetapi juga dalam kebijakan keuangan, kebijakan tentang harga, kebijakan pajak, dan undang-undang yang mengatur perilaku perusahaan. Mereka ingin memonopoli publik dengan menguasai pembayaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. Atas dasar kebijakan politik dan bukan atas dasar kebutuhan negara. Di masa lalu pemicu hal tersebut disebabkan oleh perang, di masa sekarang hal tersebut disebabkan oleh utang luar negeri. Intinya, MMT menganggap uang publik diciptakan untuk mempertahankan pertumbuhan produksi dan konsumsi. Tetapi kredit bank saat ini dibuat sebagian besar untuk membiayai pengalihan properti dan aset keuangan, real estate, saham, dan obligasi. Sampai sini kita tahu bahwa ide MMT adalah melakukan printing money saat defisit anggaran dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang luar negeri, serta tersedianya lebih banyak lapangan kerja. Sederhananya dalam kondisi mendesak seperti resesi ekonomi, pilihan mencetak uang baru dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan kembali berutang pada Bank Dunia yang akan menambah beban utang negara yang sudah ada. Namun ada catatan, bahwa dalam printing money ala MMT harus benar dilakukan untuk mendorong perekonomian suatu negara, sedikit penyelewengan saja dalam prosesnya, justru akan berdampak lebih buruk, seperti kasus di Zimbabwe. Teori MMT ini masih terus diteliti dan masih membutuhkan teori pendukung lain untuk memperkuat ide MMT itu sendiri. Walaupun sudah dipraktikkan seperti di China dan terbukti membawa dampak baik, di sisi lain masih banyak pakar ekonomi yang tidak setuju dengan ide MMT ini dengan anggapan dapat menyebabkan inflasi. Mungkin sekarang teman-teman ingin bertanya, bisa tidak sih teori MMT diterapkan di Indonesia? Kan kita sebagai rakyat Indonesia yang baik ingin Indonesia bisa maju perekonomiannya seperti di China beberapa tahun terakhir.
Jawabannya tentu bisa saja suatu saat nanti. Namun Indonesia saat ini belum siap. Indonesia saat ini perlu memperbaiki sistem negaranya di sektor lain, seperti contohnya menegakkan hukum agar penyelewengan tidak terjadi. Karena kita tahu teori printing money MMT merupakan sebuah ide penuh dengan risiko. Sekian video tentang MMT kali ini. Jika kalian suka pembahasan kali ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe channel ini, dan dukung channel ini untuk terus berkembang dan terus memberikan konten yang bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.